Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu Mama Kiki pusing lihat Arafi dan Rafa tak bergerak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita senantiasa dimudahkan dalam setiap aktivitasnya dan juga dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini adalah tentang sholawat. Kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustadz-Ustadzah, untuk sedikit mengenang satu peristiwa yang ini menjadi peristiwa besar yang di mana lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di bulan Rabiul Awal. Sehingga sesuatu yang berkaitan dengan beliau ini harus kita utamakan. Termasuk kita mengikuti langkah-langkah beliau, kehidupan beliau, dan juga para sahabat-sahabat beliau. Satu tema yang kami ambil adalah tentang sholawat atau modal sholawat bisa meningkatkan rezeki. Atau rezeki kita bisa meningkat. Nah, kaitannya dengan apa? Karena kaitannya adalah dengan doa-doa kita, kaitannya dengan aktivitas-aktivitas kita, kaitannya dengan ibadah-ibadah kita. Kawan-kawan, ketika kita mengangkat tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada wasilah kita menyebut nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka doa kita akan tertolak. Dalam sebuah ibadah, kita sholat, ketika di tahiyat akhir kita tidak menyebut atau kita tidak bersolat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat kita tidak akan sah. Sehingga begitu pentingnya sholawat ini, tidak hanya sekedar dalam doa, tidak hanya sekedar dalam ibadah ataupun sholat, tetapi tentu juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon izin untuk menyampaikan materinya.
Kita awali mukadimah kita yaitu dari surat Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya adalah Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan juga para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi. Mereka bersolawat kepada nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Allah menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang yakin kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang yakin bahwa akan ada hari pembalasan. Untuk apa? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Maka sudah sepantasnya lah manakala kita sebagai hambanya Allah juga mengikuti Allah dengan bersolawat kepada Nabi juga. Ini adalah merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ada orang yang tidak mau bersolawat, maka siapa yang diikuti dalam kehidupan sehari-hari? Sedangkan Allah saja, malaikat saja bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian coba kita lihat beberapa dalil-dalilnya tentang keutamaan sholawat. Misalnya, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Man sholla, barang siapa yang bersolawat atau mengucapkan solawat, alayya sholatan, ya, wahidatan, ya, yaitu kepadaku satu kali saja, maka Allah yang akan mengucapkan sholawat kepadanya 10 kali. Jadi sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW satu kali itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 10 kali. Lalu di hadis yang lain Nabi juga menyampaikan, barang siapa yang bersolawat kepadaku di pagi hari 10 kali, ya, man sholla alayya hina yusbihu asron, 10 kali, wahina yumsi asron, dan sore hari 10 kali, atau rokathu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaatku, yaitu dari Nabi kita Muhammad SAW pada hari kiamat. Maka ketika kita merutinkan setiap pagi 10, setiap sore 10 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul kita Muhammad SAW. Ini beberapa keutamaan terkait dengan sholawat. Misalnya ada juga aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Jadi orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat yaitu orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Sehingga di sini ada semacam
siapa yang paling banyak atau bersolawatlah yang banyak. Ya, maka kalau teman-teman belajar tentang manut Quran, ada salah satu ikhtiar langit kita adalah bersolawat, yaitu bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya tidak kurang dari 1000 per hari. Kenapa? Karena dasar yang kami ambil adalah ini. Yaitu siapa? Orang-orang yang paling banyak sholawatnya. Yang berhak mendapatkan syafaat. Karena perhitungan kami minimal 1000 itu adalah jumlah yang sudah banyak. Nah, teman-teman boleh ya 1001, 1002, 1000 berapapun. Sampai 2000, 3000 silahkan ya. Karena hitungannya di sini adalah yang paling banyak. Lalu kemudian ada di hadis yang lain misalnya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Nah, ini dikhususkan pada hari Jumat. Maka salah satu sunnahnya ketika di hari Jumat adalah memperbanyak sholawat. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya sholawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat. Siapa saja yang paling banyak sholawatnya, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya dariku. Sekali lagi ini adalah kaitannya dengan jumlah sholawat yang banyak. Ya, jadi sholawat di hari Jumat, kemudian karena ini diperlihatkan sholawatnya dan dibalas oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika hari Jumat. Dan orang-orang yang sholawat yang paling banyak, kedudukannya adalah paling dekat dengan Rasulullah SAW. Misalnya lagi, nah, barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali, nah ini, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali sholawat. Dihapuskan darinya 10 kesalahan dan ditinggikan baginya 10 derajat. Ini balasan hanya 1 kali sholawat saja. Ya, 1 kali sholawat dibalas oleh Allah bersalawat 10 kali. Lalu dihapuskan juga 10 kesalahan. Ditinggikan juga 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang sombong yang tidak mau bersolat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kapan waktu-waktu kita harus bersolawat? Yang pertama, ketika berdoa. Kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi. Jadi setiap doa itu tertutup. Hatta, hingga yusalli, orang tersebut bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga doa kita itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diijabah oleh Allah, atau tertolak oleh Allah, manakala tidak menggunakan, tidak bersalawat terlebih dahulu. Karena salawat itu adalah sebagai pengantar. Jadi ada beberapa tahapan ketika kita minta kepada Allah, yaitu adalah dengan salah satunya menggunakan wasilah salawat. Ini yang kita sudah bahas di